Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Akbar dengan NPM 41182191240086. Dan yang terhormat Bapak Dr. Bindin Abidin MSI MPD dan Bapak Lon Subarno SPD MPD. Saya di sini akan menjelaskan tentang kardiovaskular, yaitu tentang jantung. Yang pertama, aorta. Aorta adalah pembuluh darah terbesar di dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengalirkan darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Selain oksigen, aorta juga mendistribusikan nutrisi dan hormon ke seluruh tubuh. Aorta merupakan arteri elastis yang dapat mengembang ketika vertikal kiri jantung berkontraksi. 2. Arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis adalah pembuluh darah besar yang membawa darah dari jantung ke paru-paru. Arteri pulmonalis memiliki dua cabang, yaitu arteri pulmonalis kanan dan arteri pulmonalis kiri. Arteri pulmonalis berbeda dengan pembuluh nadi lainnya karena membawa darah yang sudah terdeoksigenasi. Fungsi arteri pulmonalis adalah 1. Menopang darah menjauhi jantung. 2. Membawa darah yang tidak mengandung oksigen dari jantung ke paru-paru. Yang ketiga, vena pulmonalis. Vena pulmonalis adalah pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung. Fungsi vena pulmonalis yaitu mengangkut darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung, dan jumlah vena pulmonalis itu ada 4, yaitu vena pulmonalis superior kanan, vena pulmonalis inferior kanan, vena pulmonalis superior kiri, dan vena pulmonalis inferior kiri. Vena pulmonalis berbeda dengan vena lainnya karena membawa darah kaya oksigen, sedangkan vena lainnya membawa darah miskin oksigen. 4. Atrium kiri. Atrium kiri adalah ruang jantung paling posterior dan terletak di pertemuan vena pulmonalis yang berdekatan dengan esofagus. Komponen atrium kiri meliputi komponen vena, vestibulum, dan appendix atrium. Vena pulmonalis memasuki bagian vena, sedangkan vestibulum berdekatan dengan anulus katup mitral. Fungsi atrium kiri menerima darah beroksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis, kemudian menyalurkan ke vertikal kiri. Pembesaran atrium kiri dapat menjadi indikator masalah jantung di masa mendatang, seperti gagal jantung, fibrilisasi atrium, penyakit jantung, hipertensi, dan stroke. Dan yang kelima, katup mitral. Suatu aliran balik darah yang disebabkan oleh kegagalan katup mitral jantung untuk menutup erat. Regurgitasi katup mitral adalah kondisi ketika katup mitral jantung tidak menutup erat sehingga darah mengalir kembali ke jantung. Gejalanya mencakup sesak napas, kelelahan, kepala terasa ringan, serta detak jantung cepat berdebar. Beberapa orang mungkin tidak memerlukan pengobatan. Kasus yang lebih parah mungkin memerlukan obat-obatan seperti diuretik dan pengencer darah atau operasi. 6. Katup aorta. Katup aorta adalah salah satu katup jantung yang berfungsi untuk mengatur aliran darah dari ventrikel kiri jantung ke aorta, pembuluh darah utama di tubuh. Fungsi katup aorta yaitu membuka jalan bagi darah yang kaya oksigen untuk mengalir dari ventrikel kiri ke aorta. 2. Untuk mencegah darah mengalir ke arah yang salah. 3. Mencegah darah bocor dari aorta kembali ke jantung. Katup aorta merupakan salah satu dari 4 katup jantung dan salah satu dari 2 katup semilunar. Katup aorta normalnya memiliki 3 daun, tetapi pada 1-2% populasi ada yang memiliki hanya 2 daun, yang disebut katup aorta bicuspidalis. 7. Ventrikel kiri. Ventrikel kiri adalah ruang utama jantung. Ventrikel kiri bertanggung jawab untuk memomong darah oksigen ke aorta, arteri terbesar dalam tubuh. Ventrikel kiri merupakan bagian penting dari sistem kardiovaskular. Menurun fungsi ventrikel kiri dapat memicu gejala penyakit
Salah satu masalah jantung yang berkaitan dengan ventrikel kiri adalah hipertrofi ventrikel kiri atau LVH, yaitu kondisi di mana massa ventrikel kiri meningkat. Yang ke-8, vena cava inferior atau FCI. Vena cava inferior atau FCI adalah pembuluh darah terbesar di tubuh yang membawa darah yang kekurangan oksigen dari bagian bawah tubuh ke jantung. Cabang-cabang FCI meliputi vena lumbal, vena nalis bilateral, vena adrenal kanan, vena gonadal kanan, dan vena hepatik. FCI dapat mengalami penyumbatan atau kompresi yang disebabkan oleh kondisi atau cacat mendasari. Penyumbatan FCI dapat menyebabkan nyeri dan bengkak di kaki, kenaikan berat badan, sakit punggung. Yang 9. Ventrikel kanan. Ventrikel kanan atau yang juga dikenal sebagai balik kanan adalah bagian jantung yang berfungsi memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Fungsi ventrikel kanan yaitu menerima darah kontrol dari serambi kanan. 2. Memompa darah kotor ke paru-paru. 3. Menukar karbon dioksida dengan oksigen di paru-paru. 4. Membawa darah kembali ke jantung. Ventrikel merupakan bagian jantung yang berada di bagian bawah. Bersama dengan ventrikel kiri, dinding ventrikel lebih tebal dan berotot daripada serambi karena harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. 10. Katup trikuspid. Katup trikuspid adalah katup jantung yang terletak di antara bilik kanan dan serambi kanan jantung. Katup ini berfungsi untuk mengatur aliran darah dari serambi kanan ke balik kanan. Katup trikuspid terdiri dari 3 lipatan jaringan yang kuat dan tipis yang disebut vas atau kusput, yaitu anterior, septal, dan posterior. Masalah yang dapat terjadi pada katup trikuspid adalah antara lain: 1. Tricuspid stenosis, kondisi di mana katup jantung tidak terbuka cukup lebar. 2. Regurgitasi trikuspid, kondisi di mana katup trikuspid tidak bisa menutup dengan rapat. 3. Anomali Ekstein, kondisi langka di mana katup trikuspid yang cacat berada lebih rendah dari biasanya pada ventrikel kanan. 11. Katup pulmonalis. Katup pulmonalis adalah salah satu dari 4 katup jantung yang berfungsi untuk memompa darah dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis. Katup pulmonalis merupakan salah satu dari 2 katup semilunar bersama dengan katup aorta. Fungsi katup pulmonalis memompa darah dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis dan mencegah darah mengalir balik. 12. Atrium kanan. Atrium kanan atau serambi kanan adalah ruang di jantung yang berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh yang memiliki kandungan oksigen rendah dan karbon dioksida tinggi. Darah tersebut juga mengandung limbah metabolik dari organ dan jaringan tubuh. Atrium kanan menerima darah dari beberapa vena, yaitu 1. Vena cava superior yang membawa darah dari tubuh bagian atas. 2. Vena cava inferior yang membawa darah dari tubuh bagian bawah. Vena jantung interior. 4. Vena jantung terkecil. 5. Sinus koroner. Setelah menerima darah, atrium kanan akan memompanya ke ventrikel kanan melalui katup trikuspid dari ventrikel kanan. Darah tersebut akan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk melakukan penukaran gas. Yang 13. Vena cava superior. Vena cava superior atau SFC adalah pembuluh darah yang membawa darah dari bagian atas tubuh ke jantung. Vena cava superior berfungsi untuk menyalurkan darah yang kurang oksigen ke atrium ekstra, yaitu serambi kanan jantung. Di sana darah akan bergerak ke ventrikel untuk diproses ke paru-paru. Di paru-paru darah akan ditukar dengan oksigen dan diedarkan ke seluruh tubuh. Vena cava superior dapat tersumbat atau ditekan yang dapat menyebabkan sindrom vena cava superior atau SFCS. SFCS dapat menyebabkan pembengkalan pada tubuh bagian atas, sesak napas, bentuk sakit kepala, anginan, nyeri dada, wajah memerah, kesulitan menelan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.